warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk lanjutkan kuliah kita tentang fisika. Sebelumnya kita buka dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan hasil yang baik. Berdoa silakan. Cukup. Baik, alhamdulillah. Mana keadaan Anda sekalian? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Pak, baik. Dan selalu dijaga baik, disyukuri, digunakan untuk kegiatan yang positif karena sudah diberi kesehatan. Ada informasi tadi dari apel pagi tadi bahwa ada rencana ke depan, 1-2 minggu ke depan kita akan coba siapkan untuk mulai praktikum secara luring untuk terbatas, khususnya yang non komputer gitu. Nah, kalau komputer masih diharapkan masih bisa dikerjakan secara daring, tapi yang non komputer kan mungkin tidak semua punya alatnya gitu, sehingga bisa sebagian untuk laksanakan di kampus. Jadi siapkan dulu. Hari ini yang sudah mulai baru mesin untuk dicoba gitu ya. Dan mesin yang dicoba nanti kalau kita sudah siapkan, karena beberapa perlu diperhitungkan juga, termasuk beberapa kesediaan dari Anda juga nanti kita akan tanyai, terutama yang kita dahulukan yang mungkin di Jogja dan sekitarnya sehingga tidak terlalu memberatkan gitu ya. Karena kalau memang belum matang tiba-tiba harus mulai kos dan ternyata masalah kan nanti rugi waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Tapi kalau memang untuk awal ya maaf ini untuk uji coba dulu gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dimulai paling tidak untuk yang praktikum dulu. Kalau bisa lanjut makin lama makin penuh kegiatannya. Tapi kalau belum ya berarti separuh kelas kira-kira gitu untuk beberapa mata kuliah. Karena juga harus kompromi dengan prodi lain supaya nanti tidak tidak semua ngumpul di kampus semua tentang praktikum, nanti juga kurang bagus kalau ada muncul kasus baru dari kasus dibukanya kuliah ini kan juga masalah. Jadi mungkin harus dijaga dengan hati-hati, diperhitungkan dengan matang supaya hasilnya bagus. Ya doakan aja 1-2 minggu ke depan semuanya sudah bisa matang, paling tidak untuk sebagian ya, belum semuanya. Itu kira-kira kalau dari Anda yang dari sekitar Jogja berapa orang yang tinggalnya sekitar Jogja? Atau yang bahkan sudah kos ke Jogja, saya tidak tahu. Di Wates, apakah cukup banyak yang asli Jogja, Wates? Datanya di mana kira-kira? Saya tidak punya datanya itu untuk Anda semua. Kira-kira ada yang keberatan untuk mulai luring untuk praktikum yang sekitar daerah sekitar Jogja dulu? Ada yang mau mewakili ketua kelas? Siapa ketua kelasnya nih? Saya, Pak. Ya. Pernah ada pembicaraan sebelumnya tentang hal ini dengan teman-teman? Kalau belum ada ya mungkin susah juga jawabnya. Ya, mungkin nanti saya mau data dulu tempat tinggalnya di mana dulu, Pak. Ya, makasih. Nanti tolong dijaga. Jadi kita tidak langsung menjanjikan terlalu jauh juga tidak, tapi paling tidak kita data dulu, kita hitung dulu seperti apa. Nah, nanti kita atur. Kalau bayangan saya dulu atau dulu rapat yang dulu, kalau memang memungkinkan itu. Tapi kan ini baru-baru coba ya, jadi belum matang juga karena baru berkurang baru minggu ini, baru minggu kemarin berkurang sehingga beberapa yang sudah lama kepingin luring lalu dicoba sebagian, diuji baru prodi teknik mesin. Itulah Pak Ketua Kampus Wates kan juga dari mesin, beliau laksanakan diri untuk prodinya dulu gitu. Nah, nanti kalau lancar ya ini tambah ke prodi yang lain. Nah ini baru mau dicoba. Kalau dulu rancangannya itu kalau memungkinkan itu separuh. Misalnya dulu separuh nomor ganjil dulu 2 bulan, nomor genap 2 bulan, gitu. Sehingga kalaupun kos dia itu tidak lalu bolak-balik, tapi memang kosnya 2 bulan saja, kira-kira begitu, sehingga bisa gantian. Tapi itu konsep yang dulu ya. Jadi kita apakah nanti akan seperti itu juga, tapi salah satu alternatif yang masuk akal menurut saya daripada
semua kos tapi masuknya ke kampus tidak mesti kan juga rugi ya, banyak di rumah juga di kos saja gitu. Jadi kalau memang apa namanya sudah kos ya sebagian besar memang di kampus, di rumah atau di kos hanya kalau teori saja gitu. Kira itu rancangannya seperti itu waktu itu. Nah nanti dengan didata nanti bisa saling tukar data seperti apa kondisinya. Termasuk saya juga tidak tahu apakah beberapa dosen ada yang masih khawatir untuk luring gitu. Kemarin juga cukup banyak yang positif COVID, termasuk saya sendiri sudah melewati, sehingga kalau sudah biasanya malah lebih aman, gitu, lebih ayem gitu, sudah paling tidak apa-apa gitu. Tapi kalau yang belum kan masih khawatir. Gitu. Sudah di vaksin 2 kali tetap kena juga. Ini fakta ya, di UNJ banyak seperti itu. Sehingga ini apakah ada yang masih keberatan atau semuanya siap untuk luring, saya juga belum cek ke semua dosen gitu ya. Karena tidak sama juga kondisinya kesehatannya masing-masing gitu. Baik, itu informasi awal ya. Ini tidak terkait dengan perkuliahan langsung, tapi mungkin ada baiknya untuk disiapkan supaya hasilnya bisa baik. Baik, begitu. Ada mau tanggapan lain informasi awal ini? Yang menanggapi selain Mas Ketua Kelas? Pak, mungkin saya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Kan kemarin itu saya ngecek di web yang UNY Wates. Kalau tidak salah yang asrama itu udah bisa pendaftaran Pak. Ya mungkin, saya juga tidak apal itu terserang, karena dulu kan biasanya awal itu ya, ini kan sudah jalan, itu biasanya itu awal sebelum itu pendaftaran gitu. Mungkin ya perlu dicek atau ditelepon, misalnya bisa ditelepon, masih ada enggak gitu. Jangan-jangan sudah penuh misalnya gitu, saya juga tidak tahu. Karena itu pendaftaran ada semacam seleksi gitu. Dan ada batas waktu di sana, misalnya harus gantian, itu saya selamanya di sana gitu. Maksimal setahun atau berapa, atau 1 semester bahkan saya tidak tahu, harus gantian dengan yang lain supaya pernah merasakan, karena masih terbatas tempatnya, belum bisa semua prodi. Itu Mas Rizky Ramadan. Masih Pak. Ya, ada yang lain menanggapi informasi awal tentang kemungkinan luring untuk praktikum pada waktu-waktu dekat ini? Oke, kalau belum ada kita masuk aja ke materi ya. Baik, kita mulai. Pagi hari ini kita akan masuk ke bahasan tentang sudah menjurus ke listrik. Dulu kita bahas tentang apa namanya fisika, tentang pengukuran, besaran, satuan, dan kemarin masuk ke vektor. Ya. Ini sekarang kita masuk ke yang lebih khusus untuk kita, yaitu yang listrik. Berapa yang mekanik memang kita lompati. Dulu biasanya fisika itu dari mana-mana mesti dari mekanik dulu ya. Dari kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya ini. Nah, kita langsung jujuk saja ke yang paling dekat dengan kita seputar listrik, dimulai dari listrik statis. Gitu. Nanti baru dinamis, nanti baru kalau ada sisa waktu katakanlah, Anda sudah paham semua yang ini, baru kita balik ke sana. Gitu. Jadi, karena ini juga baru bagi saya, ya ini kita akan cukupkan dulu di sekitar ini, kemudian nanti setelah listrik arus searah, sudah balik, termasuk magnet, baru ditambah yang non mekanik dulu seperti suhu, cahaya dan sebagainya, baru masih ada waktu nanti baru ke sana. Jadi kurang mendesak bagi kita yang mekanik mungkin untuk teman-teman mesin, teman-teman sipil gitu ya, yang akan banyak di sana. Sementara listriknya mereka juga akan sedikit, kira-kira seperti itu. Oke, sudah sempat saya share tadi sebelum mulai kuliah berapa menit, maaf ya, lupa saya untuk share lebih awal. Sudah sempat dibaca slide-nya? Ada yang belum sempat? Baru baca judulnya saja, Pak. Oke, tapi kan mudah-mudahan bukan yang sama sekali baru ya, jadi pernah tahu ya, mungkin tinggal di refresh. Seandainya itu memori di otak kita kayak buku ya, tinggal dibuka dulu kira-kira halaman berapa yang ada bahas itu. Nanti kita ingat-ingat, oh iya dulu pernah bahas itu, sehingga tidak nol, tidak blank. Kalau blank ya agak berat, tapi kalau sudah pernah kan, meskipun sudah lama, insya Allah kalau normal otak kita masih bisa ingat lagi, dan tidak perlu harus mengulang dengan seperti baru pertama kali dengar. Lain kalau maaf misalnya kecelakaan atau kemudian memorinya ada yang hilang, itu memang agak berat ya, memperbaiki lagi gitu. Masa lupa nama saya siapa, saya tinggal di mana, saya itu siapa, wah agak ngeri kalau gitu. Tapi kalau seperti ini saya kira tidak terlalu. Jadi kita sudah pernah, dan itu bukan sangat mendengar, jadi saya kira mudah-mudahan tidak terlalu. Baik, kita akan share screen saja.
Mudah-mudahan bisa dimulai. Oke, saya siapkan dulu presensinya, nanti kalau ada yang tanya langsung bisa saya saya tandai. Ini pertemuan yang ketiga ya, benar ya? Hari ini pertemuan ketiga, minggu ketiga. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Hanya saya ngeprint lagi, kemarin itu rusak ini kertasnya, basah tinggal ganti. Saya menuliskan di sini supaya saya tidak usah membuka laptop waktu menandai. Kok nggak ada? Saya pulang apa-nya kan? Ini sudah saya print semua. Oh, ini. Kurang printnya. Maaf, printnya masih halaman pertama doang. Baik. Kita buka dulu, saya screen dulu. Jadi saya ternyata ngeprintnya baru 1 halaman. Udah Anda kan ada 2 halaman ya untuk dalam kertas itu untuk di print 2 halaman. Ya, screen lagi nanti. Baik. Bisa kelihatan sudah? Sudah, Pak. Ya, baik ya, kita mulai. Oke, slideshow. Kita mulai dari hukum kolom dan medan listrik. Coulomb's law and electric fields. Saya sampaikan, saya akan mulai. Halo, siapa itu? Suaranya bocor, tolong di mute dulu. Saya rencananya slide-nya kalau saya usahakan dalam bahasa Inggris gitu, tapi keterangannya dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa, supaya nanti Anda juga sedikit-sedikit ya terpaksa pakai bahasa Inggris gitu, meskipun tidak langsung lancar termasuk saya, jadi tapi kata-kata itu tidak sama sekali asing, jadi ada penambahan vocabulary, kata-kata baru bahasa Inggris yang mungkin dulu belum pernah tahu dan sebagainya bisa tambah sedikit-sedikit. Oke, kita mulai. Ini bicara tentang atom, elektron, ya, proton, gitu ya. Ini gambarannya adalah ada inti atom di tengah, ya, kemudian di sana terdiri dari proton dan neutron. Proton itu positif, neutron itu netral. Di sekelilingnya ada elektron dengan jumlah tertentu, dan sebagian posisinya di mana persisnya elektron itu sebenarnya tidak begitu jelas, tidak sejelas seperti lingkaran-lingkaran gitu ya, enggak gitu. Elektron cloud seperti awan elektron, jadi kita tidak mungkin muter-muter dengan kecepatan yang kita tidak tahu persis seperti apa gitu. Itu gambarnya kan memang digambarkan seperti tata surya gitu, tapi dalam beberapa penelitian yang lain menunjukkan itu tidak pasti posisinya di situ gitu. Mungkin yang penasaran gimana caranya tahu strukturnya kok kayak gitu gitu. Saya pernah dengar ceritanya atau mendengar penelitiannya, kok bisa ditemukan gambaran atom itu terdiri dari satu pusat di tengah, kemudian dikelilingnya elektron-elektron yang muatannya negatif gitu. Kira-kira menelitinya gimana? Lihatnya gimana? Apa bisa kelihatan seperti itu kira-kira? Ada yang tahu? Ada pernah dengar? Gimana cara penelitiannya kok bisa orang tahu? Emangnya bisa kelihatan gitu? Dengan apa lihatnya? Ada yang mau jawab? Oke, sebenarnya tidak ada yang bisa lihat ini ya. Tapi ini dengan beberapa percobaan yang tak langsung, ketika ditembakkan misalnya dalam apa ya, Thomson atau siapa itu, apa Bohr masalah itu, coba penelitian dengan selapis tipis emas dibombardir dengan apa namanya positron dengan elektron positif atau muatan positif itu, ternyata hampir selalu mentalnya selalu mental gitu. Ya, itu hal mental. Berarti dia lalu membuat satu hipotesis bahwa berarti sebagian besar itu ada muatan positifnya. Berarti ada di tengah. Itu kira-kira gitu. Kemudian yang negatif itu yang elektron itu di pinggir. Gitu. Sebenarnya tidak melihat secara langsung, gitu. Tapi dengan beberapa percobaan kok kayaknya ini yang paling cocok begini modelnya. Jadi itu ya. Misalkan lihat di teori fisika atau kimia itu tidaklah dilihat secara nyata seperti ini. Oke. Tapi percobaan yang berikutnya beberapa lebih real. Kita lihat. Lanjutannya. Ada muatan listrik, electric charge. Di dalam pembahasan tentang besaran-besaran massa elektron bisa dihitung,
muatan elektron bisa diketahui, proton juga begitu, neutron juga begitu. Nah, percobaan yang dipakai adalah dengan percobaan tetes minyak milikan, dia bisa mengetahui tentang muatan elektron dan nanti kemudian juga dihitung masanya. Gitu. The magnitude of smallest charge ever measured is denoted by E, called the quantum of charge, where E jadi muatan terkecil yang bisa diukur selama ini adalah dinyatakan dengan E. E itu adalah kuantum atau paket dari muatan. Besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. All free charge or charges are ones that can be isolated and measured. Integer multiples of E. The electron has a charge of minus E, where the proton's charge is plus E. Jadi semua muatan itu ternyata kalau diukur itu merupakan kelipatan dari E. Tidak ada yang setengahnya sebenarnya. Namanya terukur ya paling ya E, 2E, 3E, 3. Yang terukur itu tidak pernah satu sebenarnya, besar-besar gitu ya. Tapi kok selalu kalau dihitung itu mesti kelipatannya dengan E itu ada satu kelipatan dari angka tertentu. Maka diduga yang terkecil ya berarti yang satu, tapi yang lain itu 2, 3 dan seterusnya yang lebih besar-besar. Tapi faktornya selalu selisihnya gitu kira-kira gitu ya. Pengalinya cuma sekitar satu bilangan yang tertentu, 9 kali 10. 9,1 kali 10 pangkat min 3, 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Selalu itu 2 kalinya, 3 kalinya dan seterusnya, tidak pernah kurang dari itu. Maka disebut itu kuantum, paket yang terkecilnya segitu. Meskipun satu hal yang ide yang bagus untuk mempercayai bahwa ada materi-materi yang mungkin besarnya ada apa muatan-muatannya seperti KE, 2/3E dan seterusnya, tapi yang dilihat secara nyata, cara diukur secara nyata itu ya integer multiple of E, bilangan kelipatan bulat dari E, bukan pecahannya. Secara teori ya berarti bisa aja. Secara soal apalagi itu ya bisa aja, tapi terkait dengan apa namanya, terkait dengan hasil pengukuran itu selalu kelipatan dari E atau muatan elektron. Nah, ketika muatan dengan muatan yang itu didekatkan, terjadi interaksi yang sama tolak menolak, plus dengan plus, min dengan min tolak menolak. Kalau yang berlawanan dia tarik menarik. Itu beberapa dibuktikan sudah. Jadi bisa dicoba di dalam elektroskop. Bisa. Nah, ada istilah hukum kolom. Sebentar, geser dulu ini. Ini enggak lucu enggak di sini. Hukum kolom. Kolom dalam menyangkut tentang besarnya tolak menolak tarik menarik di antara dua muatan itu. Jika dua muatan Q dan Q aksen misalkan diletakkan pada jarak R di ruang hampa, akan terjadi gaya di antara kedua muatan itu yang disebut gaya kolom atau gaya listrik. Jadi dinyatakan dengan rumus Fe, force of electric atau electric force adalah K dikalikan Q1 Q2 per R kuadrat dalam kondisi udara, dalam kondisi vakum, tidak ada udara. Dengan satuan internasional, jarak dalam meter, gaya dalam newton, nanti muatan dalam kolom. Nah, K-nya itu apa? Ya, K-nya penghubung di antara ini supaya nyambung kanan dengan kiri ya. Maka K-nya dinyatakan dengan 8,9, kira-kira 9 hanya dibulatkan, maaf. 9 kali 10 pangkat 9 newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu konstanta, berarti konstanta itu ya harus sesuai satuan kiri dengan kanan sama dengan itu ya. Yang kanan kolom kuadrat dibagi meter kuadrat, yang kiri hanya newton, nah maka disesuaikan satuannya. Itu kaitan dengan angka sebenarnya dari mana ya, dari penelitian, tapi satuannya menyesuaikan kan itu supaya nyambung antara kiri dengan kanan. Ini hukum kolom. Nah, gaya itu bisa gaya tarik menarik, bisa tolak menolak seperti tadi ya, tergantung muatannya, tapi besarnya ini bisa bahas besarnya ya. Besarnya sesuai dengan rumus itu, K kali Q aksen atau Q1 Q2 boleh dalam soal yang lain per R kuadrat. R adalah jarak di antara kedua muatan tersebut. Ingat satuannya harus konsisten. SI semua ya. Tuh.
Nah, ini elektroskop. Elektroskop adalah satu percobaan untuk melihat pengaruh muatan. Gitu. Muatan yang sama itu akan tolak menolak. Kelihatan sekali di sini. Itu dibuat dari satu tabung. Cari banyak, jangan membuat itu. Diberi isolator, mungkin karet atau plastik itu. Kemudian di tengahnya dikasih logam, metal rod and ball, harus boleh juga metal saja, mungkin itunya di hanya ujung apa namanya semacam kawat aja bisa, dalamnya kawat, terus ujungnya dikasih bisa pakai aluminium foil atau bahkan kertas juga bisa, tapi saya bergerak bebas ya. Mungkin kalau kita ini hanya sekedar apa namanya seperti apa namanya kawat ditekuk begitu ya, nanti di sini dikasih apa namanya seperti tadi apa namanya aluminium foil atau kertas yang dilubangi itu taruh di situ bisa. Nah, ketika nanti kita menyiapkan suatu benda bermuatan, mungkin plastik yang digosok-gosok di kain dan sebagainya, harus didekatkan ke situ, maka terjadi seperti logikanya. Jadi ada plus, lagi plus mestinya di sini jadinya min ya, bukan plus ini jadinya mestinya ini min. Plus ini min, minnya mendekat ke sini, maka plusnya menjauh ke sini. Saya tarik-tarikan dia, nanti dia akan apa namanya akan membuka gitu. Coba di sini pakai logika ini juga bisa sih. Ini positif, jadi positifnya tersalur dari sini sama-sama positif akan membuka gitu. Oke, itu aja jelaskannya. Nah, sehingga kalau dia terkena, yang perlu diingat adalah kalau dia kalau menurut logika ini, kalau di sini positif, maka di sini akan sama-sama positif akan kemudian membuka, karena tolak menolak di ujung yang lemah dia akan tolak menolak bisa terlihat pada bentuk gerakan seperti itu atau membuka. Gitu. Kalau sudah posisi membuka, seandainya dia bisa membuka terus gitu ya, maka ketika diberi yang negatif dia akan menutup ya, karena yang positif akan ditarik ke ujung sini gitu ya, yang bawah tadi ke ujung sana, sehingga ini tinggal netral lagi, dia akan menguncup lagi. Tapi kalau prakteknya saya kira tidak bisa ditinggal di begini ya, setahu saya ditinggal ya langsung turun lagi gitu. Nah, di luarnya banyak sekali ya apa namanya muatan-muatan yang lain juga yang akan menetralisir itu, sehingga kalau netral dia akan menguncup lagi, tidak tolak menolak lagi. Pak bisa buatnya tidak terlalu sulit, cuma saya tidak menyiapkan khusus untuk itu. Baik, ini sedikit contoh tentang apa namanya menggunakan hukum kolom. Oh, gambarnya dulu harusnya keluar ya ini. Rumus ada dua muatan X1 dan Q2 didekatkan dengan cara R, timbul gaya misalkan itu tolak menolak misalkan itu. Pertanyaannya jika R di double dilipat 2 kan, maka F-nya menjadi berapa itu? F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau R-nya dibuat 2 kali, maka gayanya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Dia bisa jawab? Lebih kecil. Lebih kecil. Berapa kalinya? 4 kali. Kuadratnya. Ya? Kuadratnya. Kuadrat dari 4 2 kali kan? berarti. Itu kan 2 kali. Iya. Jadi, 4. Jadi, aduh, enggak ada. Oh, jadi 4 kali. Saya kira ada jawabannya. Kalau Q1 di 2 kalikan, maka F-nya menjadi 2 kali. Lalu kalau Q1, Q2 masing-masing dibuat 2 kali, lalu R-nya dibuat separuhnya dari yang sebelumnya, bisa dihitung kan itu ya. Kalau ini dibuat 2 kali, 2 kali, jadi 4 ya. Separuhnya, 1/4, maka ini berapa kali? F-nya berapa? Yang atas jadi 4 kali dari sebelumnya, yang bawah jadi 1/4-nya. Separuhnya, separuhnya. Separuh kuadrat dari 1/4 kan. 4 dibagi 1/4 berapa? 16 kali, Pak. 16 kali. Ya, itu bisa dibayangkan. Jadi ini hanya coba aja membayangkan dulu ya, tidak menghitung secara detail. Contoh yang lain, jika ada 40 gram benda 40 gram dengan apa namanya muatan 3 mikrokolom, dapatkan 50 cm di antaranya, ada 2 benda, massanya masing-masing 40 gram gitu ya.
masing-masing dengan muatan 3 mikrokolom diletakkan pada jarak 50 cm. Dibandingkan dengan gaya gravitasi di antara dua massa itu dengan gaya kolom di antara keduanya, gitu. Bagaimana perbandingannya? Oh ya, saya gambarkan ya seperti ini. Ini masing-masing punya massa, masing-masing punya muatan. Lalu ada jarak 50 cm. Jadi tolong abaikan pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap dua massa tersebut. Saya bayangkan ini apa yang terjadi, apa yang masalahnya. Kira-kira Anda pernah dengar istilah gaya gravitasi di antara dua benda gitu? Atau hanya kenal gravitasi bumi saja? Pernah tahu rumus gravitasi universal dari Newton? Pernah dengar belum? Gaya tarik menarik dari dua benda. Ya. Jadi menurut gaya gravitasi universal atau rumus gravitasi universal dari Newton itu tidak hanya bumi menarik benda-benda di sekitarnya atau di atasnya, tapi masing-masing benda itu sebenarnya tarik menarik dengan yang lain. Saya dekat dengan Anda gitu, ada tarik menarik itu ada. Cuma gaya tariknya itu sangat kecil. Akan besar kalau masanya sangat besar baru kelihatan gitu, baru terasa. Kalau masanya hanya 100 kilo, 200 kilo itu nggak terasa. Tapi kalau sampai sekian juta ton, nah gitu ya, mungkin ada tarikannya. Gitu. Ini yang sehingga kalau dibandingkan dengan gaya listrik atau gaya kolom itu jauh lebih besar gaya kolom. Kita bisa lihat coba dicari soal tadi dijawab gitu ya. Perbandingannya luar biasa jauh. Gitu. Yang gravitasi itu gaya yang paling lemah di alam. Gitu. Masih lebih kuat gaya listrik di antara dua benda yang bermuatan. Jadi contohnya nanti saya dibandingkan itu ada masanya, ada muatannya. Kalau hitung gaya gravitasi yang dihitung adalah masanya. Rumusnya adalah F sama dengan G besar, ini ada konstantanya, M1 kali M2 per R kuadrat. Bersama seperti kolom. Kemudian yang kayak kolomnya atau gaya kolomnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Itu besar mana? Besar, jauh lebih besar adalah gaya kolomnya atau gaya listriknya. Ada lebih besar lagi gaya di antara dua benda yang berinteraksi. Ada yang tahu kira-kira apa yang lebih besar lagi gayanya di alam? Gaya gravitasi bumi atau gaya gravitasi, maaf. Gaya kolom, gaya listrik. Ada lagi yang lebih besar? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Di alam, ada lagi gaya yang lebih besar? Sama-sama tentang benda yang kecil seperti itu? Belum pernah dengar? Ini teman-teman mungkin sering mendiskusikan sebenarnya, tapi mungkin tidak tahu dasar teorinya tentang masalah ini. Itu gaya inti. Ya, gaya dalam inti atom. Ada yang inti ringan, ada yang inti berat itu ya. Nah, positif sama positif yang ada di dalam inti atom itu kan positif. Positifnya kan tidak cuma satu, tapi banyak. Angka muatannya kan gede juga. Hanya satu. Tapi dia ternyata bisa terikat di sana. Mestinya kan tolak menolak, sama-sama positif. Jadi di sana tetap bisa jadi satu. Maka energinya itu sangat jauh lebih besar. Kalau ada energi yang bisa mengikat inti atom itu tetap di tempatnya, gitu. Tidak lalu terpencar. Gitu. Berarti ada energi yang besar tersimpan di sana. Nah, kalau bisa dimanfaatkan, gaya itu sangat besar. Maka dengan energi nuklir lah di situ muncul. Gitu. Kalau kita bisa memecah itu, maka ternyata istilahnya apa ya, dipancing begitu kira-kira gitu. Dia aslinya kan ada ikatan kuat di antara neutron itu. Kalau ditembak dengan elektron tertentu nanti dia akan pecah. Lalu kalau sudah pecah menabrak kemana-mana, energinya luar biasa. Itu yang dipakai dalam rumusnya. Nanti ada diterapkan oleh Einstein dengan hitungan E sama dengan mc kuadrat. Jadi pecah begitu ada massa yang hilang, lalu muncul energi yang luar biasa. Massa yang hilang itu dikalikan C kuadrat. C adalah kecepatan
cahaya kuadrat. Jadi ada 1 gram yang hilang misalnya dari perpecahan itu, misalnya dari satu inti yang berat seperti uranium atau plutonium atau semacam itu, maka energinya luar biasa besar gitu. Nah, ini tentang ikatan inti. Nanti bisa pelajari di teman-teman fisika modern atau fisika inti itu dibahas, hitung-hitungannya lebih mendalam. Itu pengetahuan saja kalau kita ya. Bahwa ada ikatan yang sangat besar, yaitu ikatan inti. Baik, saya mohon maaf ini lupa belum di record ya, record sekarang enggak apa ya. Recording in progress. Baik, itu tadi tentang soal-soal tentang hukum kolom yang awal. Ada pertanyaan dulu? Jadi tentang hukum kolom, tentang atom, elektron, proton, interaksi di antaranya. Sampai di situ dulu. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan tentang hukum kolom. Any question? Silakan. Oke, tidak ada? Cukup jelas? Soalnya macam-macam ya, banyak. Kalau Anda sudah dapat soalnya dari bukunya, buku tentang Sound Series untuk fisika, sudah download? Sudah pernah saya share belum? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Bareng, Pak. Nanti bisa di-share selain insya Allah soalnya banyak di sana, dan ada yang seperti saya sampaikan, untuk belajar kita tidak perlu sangat mendalam, tapi menguasai tentang konsepnya lalu cepat dengan latihan, maka saya anjurkan pakai buku yang Sound Outline Series. Jadi bukunya itu garis-garis besarnya saja, tapi lalu ada soalnya ada 2 macam, soal yang ada penyelesaiannya atau solusinya, dan soal yang hanya ada kuncinya. Ya, saya punya dalam bahasa Inggris tentunya, sambil belajar bahasa Inggris. Tapi karena ini yang penting kan ada rumusnya, ada angkanya, mudah-mudahan Inggrisnya tidak terlalu panjang-panjang sehingga bisa dicari apa sih terjemahannya dan sebagainya gitu. Mungkin saya sekarang aja ya biar nggak lupa. Tapi agak besar sih. Itu cari yang versi yang agak kecil gitu, Bapak. Ada di sini, sebentar saya share di grup saja biar nggak lupa. Saya ambilkan dulu, ini grupnya namanya apa? Fisika ini ya, fisika teknik. Oke. Elektronika analog. Iya, betul. Saya carikan dulu supaya bisa untuk belajar gitu ya. Untuk latihan maksud saya. Ada soalnya cukup banyak di sana. Yang Sound Outline Series versi yang agak kecil, ada yang gede sampai 75 mega kan besarnya. Ada yang sekitar 8 mega saja ini saya. Nanti bukunya hampir sama, cuma edisi yang berbeda, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi dan wah ini ada masalah dengan jaringan saya. Untuk WA kadang-kadang tiba-tiba problem. Saya kira belum bisa dikirim, ini masih muter-muter ini. Baik, kita lanjut dulu ya, sambil nanti lihat lagi. Oke, ada pertanyaan kah? Belum ada? Tidak usah dijawab kalau memang belum ada. Kita lanjutkan dulu. Kita akan share screen dulu melanjutkan tentang tadi hukum kolom, sekarang tentang medan listrik, electric field. Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Electric field. Ini digambarkan dengan satu muatan bebas gitu ya, ada muatan negatif. Dan positif, di sekitarnya ada garis-garis. Nah, garis-garis itu, garis-garis panah itu menunjukkan adanya medan listrik di sekitarnya. Muatan positif kecil, positif di situ dia akan kayak tarik, menuju ke negatif. Gitu. Gambarannya seperti itu. An electric field is said to exist at any point in space when a charge placed at the point experiences an electric force. Jadi apa terjemahnya kira-kira? Suatu medan listrik dinyatakan ada di suatu titik dalam satu ruang di mana ada suatu muatan uji
yang ditempatkan dalam satu titik yang dia mengalami gaya listrik. Kalau ada satu muatan saya taruh kok dia mengalami gaya tarik atau gaya tolak, berarti dia di situ ada medan listrik. Di protein medan listrik apa? Medan listrik adalah medan di daerah yang di situ ada kalau ada benda bermuatan itu akan mengalami gaya, entah itu gaya tarik atau gaya tolak. Gitu. Jadi, faktanya nanti satu daerah di sekitar muatan listrik itu ada medan listrik. Jadi dia akan berpengaruh pada muatan yang lain. Direction of the electric field at a point is the same as the direction of the force experienced by a positive test charge placed at the point. Di arah dari medan listrik itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh muatan tes positif. Gimana, benar ya? Jadi kalau dia ditarik ya berarti nanti arahnya menuju ke yang negatif. Arti arahnya menuju ke yang negatif tapi keluar dari yang positif. Kita begitu gambarnya seperti itu. Kalau ini misalnya di tengah sini yang biru ini positif, maka arahnya adalah keluar. Kenapa? Kalau sana kalau diberi muatan positif dia akan tertolak. Nah, berarti itu. Jadi menggambarnya disepakati begitu. Jadi ini kan hanya kesepakatan supaya dijadikan ukuran hal yang positif dalam satu medan itu seperti apa. Kalau dia ditarik berarti yang di situ arahnya ke dalam. Ya, ini nggak mengarah saja. Yang penting kalau sejenis tolak, kalau perlawanan tarik menarik. Ini seperti ini tolak tarik menarik ya. Ini akan kelihatan gambarnya. Electric field lines can be used to sketch electric field. The line through a point has the same direction at the point as electric field. Where the field lines are closest together, the electric field is largest. Jadi ini menggambarkan tentang arahnya. Jadi kalau positif dia keluar, kalau negatif dia masuk ke menuju negatif, kalau positif ini telah menolak. Kalau di sini rapat banyak banyak garisnya, berarti itu memang besar dan listriknya. Kalau jarang-jarang berarti kecil, kira-kira seperti itu. Red line comes out of positive charge because a positive charge repels atau menolak a positive test charge and come into negative charges because they attract the positive test charge. Jadi begitu kalau dari muatan positif gambar medan magnetnya adalah keluar, kalau negatif adalah gambar dari medan magnetnya adalah muatan listriknya adalah masuk ke muatan negatif tersebut. Menggambarkan saja. Seberapa kekuatan medan listrik itu? Dan listrik itu digambarkan dengan dinyatakan dengan simbol E. Pada suatu titik itu sama dengan gaya yang dialami oleh muatan positif. Gaya dialami suatu unit muatan positif, jadi tempatnya di titik tersebut. Sebab kekuatan medan listrik adalah gaya per unit charge atau E sama dengan Newton per Coulomb. Bisa dinyatakan juga dengan volt per meter. Oke. Itu naik. Jika satu muatan Q diletakkan pada titik di mana medan listriknya disebabkan oleh muatan adalah, jadi saya ulangi. Jika suatu muatan diletakkan di satu titik di mana ada medan listrik karena pengaruh muatan lain adalah E, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Newton, diberikan oleh rumus gitu ya, F sama dengan Q kali E. Jika yang dialami itu sebanding dengan muatan yang didekatkan di situ dan sebanding dengan muatan yang sudah medan listrik sudah ada sebelumnya itu seperti apa. Kalau muatannya gede, medannya listriknya kuat, maka gaya tarik tolaknya juga besar. Salah satunya agak besar ya cukupan, tapi kalau dua-duanya kecil baru sangat kecil. Jadi
ini sebanding dengan Q yang didekatkan dan E yang ada pada PA teman listrik ada di daerah tersebut. If Q is negative, will be opposite in direction to E. Negatif berarti dia nanti adalah kaitan dengan positif negatifnya saja sebenarnya, kaitan dengan arahnya, besarnya sama. Refer to a point charge. Untuk mendapatkan E, nilai dari vektor E yang dikarenakan oleh suatu muatan Q, kita menggunakan hukum Coulomb. Jika suatu titik muatan Q aksen ditempatkan di satu jarak R dalam muatan Q, dia akan mengalami gaya sebesar. Jadi disebut hukum Coulomb tapi dipisah Q-nya. Apa yang dialami oleh Q ini sebesar apa? Ya, tergantung satunya berarti adalah punya muatan. Jadi punya medan. Satu muatan itu punya muatan dan dia punya medan. Yang lain juga begitu, dia punya muatan, dia punya medan sekitarnya. Itu dari salah satu apa yang dialami oleh Q yang pertama. Nah, itu adalah sama dengan muatannya sendiri terkait dengan medan listrik dihasilkan oleh muatan yang lainnya. Mudah-mudahan paham. Gambarnya terbatas ya. Atau F sama dengan Q kali E gitu ya. Oke. Sehingga di sini didapatkan E itu berarti apa rumusnya? E sama dengan K Q per R kuadrat. Besarnya suatu medan listrik di suatu muatan Q tergantung besarnya Q dan jarak dari muatan Q tersebut. Makin dekat dengan Q maka muatan listriknya makin besar. Makin besar E-nya makin kecil E-nya. Gitu. Sama tadi sudah digambarkan seperti ini. Jadi gambarannya dia kalau dia bunter ya dia kemana-mana akan ada atau kemana-mana masuk atau keluar tergantung positif atau negatif. Nanti kalau sudah banyak, nanti hubungannya bagaimana ya? Nanti dijumlahkan secara vektor. Ada muatan Q1, Q2, ada muatan ketiga atau keempat sini. Ketiga berarti terkait dengan Q1, Q2 bagaimana? Oh, ini pengaruh dari Q1 ke sana, pengaruh dari Q2 ke sini. Lalu dijumlahkan secara vektor dan seterusnya. Jadi ini sebanyak apapun nanti bisa dilakukan dengan urutan satu-satu, masing-masing punya andil terhadap pengaruh satu muatan yang didatangkan belakangan. Saya kira gitu gambarannya. Menurut ternyata sudah selesai cepat sekali. Oke, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Dan kamu kirim juga ini gimana nih? Tidak mau terkirim. Saya sudah reload, mudah-mudahan bisa ya. Gimana pertanyaan, silakan Mas. Siapa ini? Ini Farhan, Pak. Siapa? Farhan izin bertanya, Pak. Farhan. Tidak ada karena saya ngepernya ternyata yang kali ini kok baru satu, belum dua. Karena ada yang ketiga, silakan Mas Farhan. Ini Pak, saya mau bertanya, dalam kehidupan sehari-hari itu adakah aktivitas yang menunjukkan adanya medan listrik gitu, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Ada yang mau menjawab? Sehari-hari soalnya. Tidak perlu pakai rumus, tidak perlu pengetahuan mendalam, mungkin pengetahuan sekilas juga boleh. Apa yang menunjukkan adanya muatan listrik dalam sehari-hari? Contohnya apa? Mungkin dulu pernah percobaan di SD sampai SMA, atau mungkin bisa ada cerita yang lain yang lebih menggambarkan lebih besar, lebih nyata, bukan karena percobaan yang kadang dibuat-buat dan betul ya, dicoba supaya ketahuan gitu. Ada yang lebih nyata yang tidak usah dicoba-coba oleh manusia juga sudah ada. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Ada? Oke, belum ada, silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, Noval. Panggilannya siapa? Noval apa Indra? Noval Indra Ardana, panggilannya terserah mau dipanggil siapa boleh, Pak. Nanti supaya Anda tidak merasa. Sebentar. Baik, Pak. Ya, saya cari namanya di sini. Wah, ada belum saya print. Oh, ada. Oh, bukan ini Noval Faras. Ada Novalnya dua berarti nanti. Iya, Pak. Jadi Anda jangan Noval berarti ya? Ya, Indra saja, Pak. Indra saja. Oke, Indra. Baik, Pak. Ya, silakan. Menurut saya kalau medan listrik pada kegiatan sehari-hari pada pintu lemari es itu, Pak. Gimana?
Itu kan menggunakan sistem magnet kalau tidak salah untuk membuka nutupnya ya kan, untuk mengancingnya. Jadi itu medan listrik itu. Menurut saya seperti itu. Oh, enggak, itu medan magnet atau magnet, bukan medan listrik. Agak beda. Iya. Nanti ada sendiri saya bahasa medan magnet ada sendiri nanti setelah ini. Saya mau mencoba bantu menjawab, tapi saya tetap Anda saya tulis Mas, tidak usah khawatir Mas Indra. Baik, Pak, Oke. terima Saya kasih. Pak. Siapa ini? Halo? Farid Siapa Pak. itu? Farid. Ya. Oke, Mas Muhammad Farid ya, monggo. Apa ya? Contohnya tuh kayak charger yang zaman sekarang itu loh Pak, yang nggak pakai kabel, yang langsung ditempel. Charger yang nggak pakai kabel itu loh, yang langsung ditempel. Jadi bisa ngisi sendiri, nggak usah pakai kabel. Itu magnet apa dan listrik? Coba cari. Jangan magnet juga tuh. Mungkin masih meragukan kalau saya bukan medan listrik ya, medan magnet itu kayaknya. Magnet maksud saya. Nempelnya karena magnet. Yang lain benar enggak itu? Saya ada juga sih yang pakai untuk headset itu taruh itu plug nempel gitu. Tidak pakai kabel. Ada yang tahu? Ada pernah tahu petir? Ya tahu lah Pak. Tahu lah gitu. Itu petir salah satunya. Contohnya, Mas seperti Farhan. Petir. Jadi kalau ada dua benda digesekkan, benda-benda tertentu tidak semua sih. Itu satunya akan jadi kehilangan elektron, satunya akan jadi kelebihan elektron. Jadi satunya jadi positif, satu jadi negatif gitu. Nah, kalau itu jadi terkumpul cukup besar, lalu ada jarak tertentu yang membuat dia bisa loncat, loncatlah dia. Salah satunya ya petir itu. Medan listrik. Kalau di teman-teman di Jogja, mungkin kalau yang jalan-jalan ke mana itu, Taman Pintar itu hanya mainan sana. Ada bola ada karet diputar dengan sikat apa tentu gitu, nanti dihubungkan ke satu bola besar gitu ya, lalu kita pegang bolanya gitu, apa terjadi? Rambut itu jadi nanti jebrak semua gitu. Itu karena karet digesekkan ke suatu bahannya apa saya lupa, itu akan terjadi satu cenderung positif dan negatif gitu. Lalu yang bermuatan tadi dihubungkan ke satu bola gitu ya di atas gitu, itu bermuatan listrik yang cukup besar. Kita pegang itu, muatannya pindah ke kita. Kalau di ujung-ujung kita itu ada rambut ini kalau sama muatannya menolak. Jadi terus jadi apa namanya? Rambutnya jadi apa namanya? Saya namanya itu. Jadi cingkrak, Pak. Ya kita namanya saya tidak tahu bahasanya apa. Jadi asik betul, kaget itu foto lucu. Tapi itu kan ya nggak terlalu bahaya. Tapi kalau kita jadi seperti petir bisa gitu. Kita tinggal putar itu lebih lama gitu ya, lalu cari apa namanya, jadi sentuh tapi di dekatan saja gitu, di loncatan gitu ya. Hanya tadi ada bola yang bermuatan besar itu, lalu kita dekatkan konduktor dekatnya. Dia akan terjadi seperti petir kecil gitu ya. Kelihatan petir bisa difoto, bisa. Memang itu terjadi. Jadi benda-benda digesekkan dengan cara tertentu atau benda-benda tertentu digesekkan antara satu dan yang lain muncul muatan. Nah, yang lain, contoh yang lain adalah ini, kita berjalan di atas karpet. Itu berarti kita menjadi punya bermuatan listrik statis. Tubuh kita jadi bermuatan. Maka ketika praktikum terkait dengan hardware, tentang chips, IC gitu tertentu, itu hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati langsung pegang beberapa IC tertentu yang MOS, ya, yang FAT itu, MOS itu pegang langsung rusak. Karena dia tidak tahan, karena dia efek transistor efek medan listrik maksudnya. Kalau dia kena muatan yang gede dikit gitu, out. Tanpa terbakar, tanpa apa, kita kelihatan bau gosong sama sekali, tidak langsung rusak. Maka kalau praktik hardware itu di teman-teman SMK tertentu kan nanti ada, masuk ke lab itu harus pakai pakaian tertentu ya, kayak masuk ke ruang apa namanya, ruang untuk menetralisir muatan listrik. Kita berjalan di atas karpet itu menimbulkan muatan listrik pada diri kita. Sehingga untuk cara tertentu mungkin dipegang itu bisa jadi tanda petik kayak nyetrum gitu. Ya tidak semua mengalami sih, tapi itu bisa. Mungkin begitu. Sudah agak terjawab belum, Mas Farhan? Sudah Pak. Tapi mau bertanya lagi nih Pak.
Boleh, boleh. Ini yang terkait dulu di TV tuh Pak. Saya kan sering nonton TV dulu kan TV cembung gitu. Jadi setelah saya nonton TV terus matiin. Habis itu saya nyobain tangan saya megang ke layar gitu kayak ada sentuhan nggak tahu listrik nggak tahu magnetnya gitu Pak. Itu tuh listriknya atau magnetnya ya Pak? Listrik, Terima Mas. kasih Pak. Muatan listrik. Tidak ada magnet di situ. Kalau ada magnet di situ rusak malahan. Maksudnya kalau ada TV dekatin magnet ke layar TV atau mungkin termasuk ke layar LCD juga itu merusak. Nanti akan bekas gitu. Misalnya magnetnya bulat taruh di situ. Kalau lama itu nanti jadinya bulat. Ada apa? Kayak ada bercak bulat gitu di situ, bundar di situ. Ada jadi rusak. Jadi kan ingat di situ kalau ada CRT namanya tabung katoda tube right, jadi tabung sinar katoda itu namanya untuk layar TV cembung itu. Nah, di belakangnya kan memang ada elektron gun, jadi ada semacam alat untuk menembakkan elektron terus menerus gitu. Nah itu muatan listrik. Nanti ada di tengah-tengahnya itu ada alat defleksi untuk membelokkan. Teman-teman pernah belajar tentang teori tentang televisi, layar televisi, di situ ada dibelokkan ke atas bawah dan kiri kanan. Nah, harus begitu karena sesungguhnya layar yang kita lihat itu kan sebenarnya ditembakkan dari satu sumber cahaya, yaitu sumber elektron tadi. Tapi kita merasanya kan satu gambar itu penuh ya. Ada gambar apalah nyanyi atau gambar film apa gitu, dan kemudian ada action macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang ditembak itu satu titik di ujung, terus turun di bawah, ke atas lagi, sampingnya terus sampai ke misalnya dari kiri atas sampai kanan bawah. Itu gantian. Bukan langsung satu layar langsung penuh bareng gitu enggak ya. Kalau LCD kan mungkin enggak, dia memang semuanya bisa nyala sendiri-sendiri secara terpisah. Kalau dia enggak, gantian. Jadi kan satu ujung di belakang itu di tengah-tengah kira-kira dia pertama kali nembak dibelokkan ke kiri atas. Terus turun di satu sedikit bawahnya, terus bawah penuh, digeser lagi ke sebelahnya lalu naik, terus gitu kayak zigzag gitu, sampai ke terakhir di ujung kanan bawah. Kecepatan yang cukup tinggi, sehingga mata kita tidak melihat gantiannya, lihatnya langsung satu gambar, satu layar selalu penuh. Dan juga dia karena di dalam tabung itu berpendar, jadi tidak langsung ditinggalkan itu langsung mati, tidak, dia cahaya masih tersisa di situ gitu. Ya, ada waktu juga dia untuk tetap masih bersinar meskipun sudah ditinggalkan oleh elektron yang menumpuknya. Sehingga kita bisa menikmati. Seandainya mata kita cukup canggih, mungkin kayak mata Superman gitu ya, bisa kecepatannya tinggi gitu ya, maka mungkin kita tidak menikmati layar televisi sama sekali gitu. Setelah itu separuh, seperempat gambarnya muncul hilang gitu, gambarnya gantian gitu, sangat tidak enak. Karena mata kita kecepatannya terbatas, ya kita bisa menikmati itu. Maka dalam pembuatan film, 1 detik itu cukup berapa frame minimal? Ada yang tahu? 1 detik berapa frame, berapa gambar di dalam layar itu supaya masih terlihat normal oleh mata kita? 30 mungkin Pak. Berapa? 30. Kayaknya di bawahnya masih bisa deh, masih terlihat agak normal gitu ya. 15 atau 25 itu masih kelihatan normal. Tidak sampai harus sangat tinggi. Kalau sangat tinggi jadinya nanti gerak lambat ya. Kita rasakan seperti itu karena mata kita memang kecepatannya segitu, tidak terlalu cepat responnya. Gitu. Terlalu cepat tidak bisa kelihatan. Gitu. Maka gambar di layar kita itu sebenarnya kan kumpulan dari frame-frame, kumpulan dari foto-foto yang sambung menyambung gitu ya, urut sehingga dari putar dalam kecepatan cukup tinggi. Bagi mata kita sepertinya dia bergerak, sesungguhnya tidak satu-satu. Tapi kesan di mata kita begitu. Itulah kita syukuri, mata kita tidak terlalu cepat responnya gitu ya. Kalau terlalu cepat dibanding manusia normal, kita tidak bisa menikmati yang orang lain nikmati gitu karena mata kita terlalu canggih. Jadi begitu, dia satu layar, di belakang itu cuma satu sumber cahaya katakanlah gitu. Sumber itu elektron gun, nanti dia menembak ke salah satu masing-masing piksel itu kalau kena elektron dia akan berpendar, ada cahaya bercahaya sebentar gitu, langsung mati. Dia kalau kecepatan cukup tinggi, berapa kilohertz saya lupa gitu, itu mata kita sudah tidak merasakan itu gantian, tapi kita merasakan ya satu layar itu selalu penuh gambarnya gitu. Itu apakah terjawab Mas Rahan tadi pertanyaannya? Sudah Pak, terima kasih. Sama-sama. Pak. Ya. Jadi
muatan tadi bisa dibelok-belokkan ya dengan medan magnet dan medan listrik bisa dibelokkan. Itu juga kita bisa lihat dalam percobaan tertentu nanti benda bermassa bisa dibuat mengambang ya di satu ruangan yang diberi medan listrik. Nah, medan listrik itu kekuatan cukup tinggi, dia bisa melawan gravitasi bumi. Gravitasi bumi arahnya ke bawah, kita tinggal buat medan listrik supaya itu ada berada di situ dapat gaya ke atas. Beres, jadi dia akan bisa mengambang di situ. Wah, ini enak Pak kayak itu. Oh, belum tentu ya bagi manusia merasa mungkin banyak pengalaman menarik barangkali pengen bisa mengambang iya. Tapi apakah itu enak sama sekali tidak. Jadi kita akan bingung, tubuh kita akan bingung gitu. Nah, kira-kira ada yang tertarik pengen ke luar angkasa naik jadi astronot gitu. Menarik sih pengalamannya, tetapi tidak mudah bagi tubuh kita untuk langsung beradaptasi seperti itu. Mau jalannya susah. Mau makan minum juga tidak mudah gitu ya. Kita keliru itu nanti mengambang kemana-mana, lari kemana-mana. Bisa. Makanya maaf ini cerita agak jorok, tapi ini masalah yang penting. Misalnya mau buang air juga tidak mudah loh di sana. Tidak mudah. Harus ada trik-triknya supaya tidak lalu kemana-mana. Coba bayangkan ngeri gitu. Itu ngeri sekali. Banyak yang sudah lama di ruang angkasa ketika turun ke bumi tidak bisa jalan lagi dia. Banyak soal seperti itu karena biasanya jalan itu santai, ringan, tiba-tiba di bumi jadi berat. Waduh, terjatuh ya. Kayak anak kecil yang belajar berjalan lagi. Itu banyak yang seperti itu. Karena tubuh kan menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, macam-macam yang kalau kita tidak di lingkungan yang sama, dan itu cukup besar ya, bisa nol gitu gravitasi kan kira-kira mendekati nol ya. Itu menjadi sangat susah. Berkurang saja sudah agak aneh rasanya. Saya ke bulan itu bisa agak lama, itu juga begitu. Akan berubah juga adaptasi tubuh kita terhadap lingkungan yang baru tersebut. Kalau kita di bumi misalkan yang lain, efek yang lain, kita menyalakan api itu api akan cenderung besar lalu mengecil ke atas gitu ya, lancip ke atas gitu ya, gitu kan, nyala api gitu. Kalau di ruang angkasa tanpa bobot gimana? Yang akan korek itu nyalanya apa? Bulat gitu, tidak melancip ke atas. Ini beberapa cari di foto-foto seperti itu kan unik ya, susah dibayangkan, susah. Kayaknya sih asik tapi tidak selalu bisa dinikmati. Hati-hati nanti. Pengalaman yang baru kadang-kadang kepingin kita nyoba ya, apa sensasinya gitu. Setelah itu belum tentu tubuh kita bisa siap menerima. Paling tidak perlu waktu untuk penyesuaian. Baik, tadi tentang pertanyaannya siapa? Farhan. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ternyata pendek-pendek ya. Tadinya saya pikir bisa panjang ceritanya, tapi ternyata pendek. Ya, mungkin tinggal latihan soal. Kita bisa bukakan soal untuk itu. Tapi saya tidak tahu sudah bisa terkirim belum ya saya tadi. Oke, sudah bisa nyambung lagi. Mudah-mudahan sebentar saya kirimkan bukunya tadi. Sudah terkirim apa belum? Oh, belum jadi terkirim. Tadi error. Oke, sebentar. 8 mega saja, jangan 8 mega. Saya kira sudah cukup. Send. Tunggu sebentar. Ternyata muter-muter juga. Apakah sudah terkirim? Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan dibuka. Mudah-mudahan tidak kesulitan untuk bisa memahami soal-soalnya. Anda cari babnya dulu. Berapa itu agak tengah-tengah ya, karena langsung listrik ya, tengah-tengah. Saya yang sebagian besar ngambil dari buku ini untuk slide dan sebagainya. Sebagian besar saya dari situ urutannya seperti itu kira-kira. Sementara ilustrasinya bisa carikan dari yang lain. Saya tadi saya pilih itu karena pendek-pendek, lalu hanya outline saja, ya garis besar saja, tidak sangat detail gitu ya. Karena kita bukan orang fisika, jadi saya pikir tidak terlalu harus sangat detail gitu. Tapi kita pegang prinsipnya kena, kemudian bisa diterapkan kemana gitu bisa gitu ya. Untuk bisa memahami maupun bisa untuk inovasi-inovasi yang lebih jauh itu kan prinsip-prinsip dasar tentang fisikanya harus kuat.
Saya kira seperti itu. Kalau kita tidak tahu fisika sama sekali, nanti bikin inovasi bisa nggak karu-karuan ngawurnya. Maksudnya tidak karuan, menyalahi prinsip-prinsip fisika misalkan jadi masalah. Ya. Ada beberapa yang punya bayangan yang mungkin idenya luar biasa, tapi kadang-kadang jadi tidak masuk akal di fisika, jadi agak susah diterima oleh kalangan ilmiah. Misalkan, menurut Anda, ini pertanyaan bebas ya, jangan terlalu serius, tapi mungkin bisa untuk dipikirkan. Mungkinkah kita mentransfer energi listrik tanpa kabel? Katakanlah PLN itu ya. PLN itu cukup kayak pemancar dari pembangkitnya sampai ke rumah kita tanpa kabel. Bisa kira-kira? Kita transfer radio, suara radio misalnya kan bisa ya. Tapi kalau apa namanya, listrik 900 watt gitu ya, bisa menyala, kita pakai di rumah untuk buat menerangi lampu, menyalakan lampu dan sebagainya, mesin cuci, ya, itu bisa ya ditransfer saja lewat udara seperti pemancar radio itu. Jadi PLT pembangkit listriknya di satu tempat, lalu dipakai antena yang besar gitu, dikirim ke rumah-rumah. Itu menarik sekali gitu. Contoh kalau listrik untuk semacam sinyal listrik untuk radio kan bisa, TV bisa. Kalau power seperti itu bisa enggak kira-kira? Ayo. Kalau terlalu jauh kenapa? Salah satu dulu. Agak panjang dikit boleh jawabnya. Siapa? Ari? Iya, Pak. Ya, Ari. Kalau terlalu jauh kayaknya enggak bisa ya, Pak. Soalnya kan, ya karena kan metode selama ini yang digunakan kan model induksi lilitan. Kalau untuk jarak-jarak sekitar 5 cm mungkin masih bisa, tapi kalau sampai berkilo-kilo nggak bisa kayaknya. Oh, saya tidak mengharuskan pakai induksi. Anda pakai cara lain boleh. Tapi mungkinkah gitu loh. Jadi kita bicara inovasi kan, saya akan katakan inovasi itu ada basicnya di fisika. Kalau di fisika belum ada sama sekali, ya mungkin baru mimpi. Tapi kalau ada, seberapa, apa resikonya dan sebagainya. Kan itu. Jadi kita berkreasi itu silahkan terbuka. Dan resiko kadang-kadang maaf, pada pertama kali inovasi itu disampaikan, itu kadang-kadang maaf, seperti orang gila. Oh, nggak mungkin. Tapi kalau Anda punya prinsipnya, jangan mundur. Oke, sekarang mungkin belum mendukung, tapi dengan ini, insya Allah bisa. Itu akan terjadi. Ya tentu tadi, pada awalnya, ide yang bagus itu kadang-kadang aneh. Orang aneh itu mesti mirip dengan orang gila. Cuma tapi kalau dia punya dasarnya kan orang tidak akan sembarangan mengatakan orang gila. Ini ada kok urutannya. Cuma ini belum ketemu yang ini. Gitu. Ini masih belum bagus sekarang. Misalnya kita bisa begitu. Jadi meskipun kita punya mimpi yang sepertinya tidak masuk akal, tapi kalau ada tahapan-tahapan yang bisa disiapkan ke sana yang itu tahapnya masuk akal, itu bisa. Cuma mungkin perlu waktu, perlu bantuan orang lain. Tapi tidak sia-sia. Nah, tapi kalau dari awal tidak masuk akal ya, ya memang sampai sekarang tidak masuk akal gitu. Nah, itu. Jadi kalau induksi oke, jarak dekat. Nah, bahkan hampir nempel gitu katakan seperti kompor apa? Kompor induksi. Ada yang punya di rumah kompor induksi? Kompor listrik induksi? Ada enggak yang punya? Enggak ada? Jadi kalau kita kompor listrik itu biasanya kan kompornya menggunakan filamen-filamen. Lalu kalau dipanaskan, dimasukkan ke listrik, filamen itu menyala. Seperti solder, seperti apa namanya? Mungkin kalau tidak menyala ya kayak setrika gitu kan ya. Tapi kalau menggunakan kompor listrik induksi, tidak begitu. Jadi kalau kita taruh tangan kita di atas kompor listrik induksi itu nggak panas. Dia hanya memanaskan yang benda-benda besi saja, atau semacam besi saja. Maka syaratnya kalau masak di kompor listrik induksi harus pakai panci besi. Cukup taruh di atasnya dan mungkin kompor itu apa namanya permukaannya dari kayak plastik gitu, bersih, tidak kelihatan, tidak banyak khawatir filamen harus sering-sering diganti karena tanda petik seperti kebakar gitu ya, putus gara-gara kepanasan begitu. Enggak. Saya pernah tahu? Coba cari-cari ya coba ya. Atau di googling kompor listrik induksi. Bagaimana cara kerjanya? Induksi mas, itu jarak dekat memang, betul jarak dekat. Tapi kalau kita ngirim apa namanya sinyal radio, TV itu kan jarak jauh bisa mas. Bisa enggak seperti itu dipakai untuk ngirim
sinyal tenaga listrik. Itu kira-kira. Itu yang saya maksud. Di jarak jauh itu. Tapi kan hasilnya sementara ini kan kecil ya. Hanya sinyal kecil lalu suara sebagai digambar kan perlu dikuatkan lagi itu. Nah, kalau listrik yang itu memang dia kekuatannya yang kita kirim gitu, bukan hanya sinyal datanya saja gitu. Bisa enggak sih? Ini pertanyaan nakal, tapi kalau itu bisa, wah, Anda pemenang Nobel yakin itu. Kalau orang banyak yang kepingin itu ya, tidak usah pakai kabel repot-repot juga masalahnya, jadi kadang-kadang mengganggu pemandangan macam-macam. Nah, kalau bisa begitu kan luar biasa. Apa masalahnya kira-kira kalau tidak bisa? Kalau Anda sudah pesimis tidak bisa, apa masalahnya kalau tidak bisa? Tapi kalau Anda masih optimis, kira-kira gimana caranya? Saya izin menjawab, Pak. Oh, nggak apa-apa. Farel. Panggilannya Pak Farel kah? Pak Hinsa? Pak Hinsa, Pak. Hinsa panggilannya, Pak. Oh, sebentar. Di sini nomornya ada enggak? Belum saya tuh. Saya print kayaknya. Hinsa. Oh, ada. Silakan. Kalau menurut saya nggak bisa, soalnya hambatan kalau di udara itu terlalu besar mungkin, Pak. Menurut saya. Jadi kalau terlalu besar mungkin nanti juga bisa membahayakan di sekitar juga. Kan radiasi juga kan, Pak. Kalau radio itu gimana? Anda anggapnya seperti apa? Kalau radio itu kan gimana ya? Frekuensi gelombang rendah ya. Apa tinggi? Tinggi nih. Nek rendah itu yang kayak ini deh, Pak. Gelombang rendah juga ada loh. Radio gelombang rendah. Ya yang zaman dulu buat perang itu kan rendah kan ya, Pak? Ya, untuk komunikasi tertentu itu gelombang sangat rendah. Misalnya untuk ukuran radio-radio itu sangat rendah, gelombang sangat panjang. Itu bisa jarak jauh dan tanpa banyak terganggu, karena dia kalau ibaratnya itu bisa berkelok-kelok. Kalau gelombangnya itu frekuensi tinggi, dia akan ketemu, dia cenderung lurus. Atau mengganggu, dia akan ketabrak, tidak bisa berkelok, tidak bisa mengelak. Tapi kalau gelombangnya gelombang panjang, dia seperti bisa mengelak gitu. Jarak jauh itu bisa. Cuma kan mungkin secara dayanya supaya bisa jarak jauh itu dayanya lebih besar, lebih boros gitu. Nah, kalau ini kan, tapi ini hanya gelombang-gelombang yang cenderung sifatnya nanti adalah informasinya, bukan energinya yang ditransfer, benar enggak? Iya, Pak. Ya. Jadi itu sebenarnya gelombangnya sangat kecil, tenaganya itu. Yang dikirim sangat kecil. Kalau sangat besar dan bisa seandainya itu perlu tenaga yang lebih besar lagi. Dan yang kelewatan itu bisa bahaya. Seperti saya sepakat dengan itu bahaya. Gelombang yang handphone sebagainya itu beberapa sudah mulai menengarai, ada kemungkinan bahaya kalau Anda kemana-mana memasukkan handphone ke saku gitu ya. Kita belum pernah penelitian jangka panjang. Apa berpengaruh pada tubuh kita, pada sel-sel tubuh kita, belum tahu. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi kalau ada juga mungkin saja gitu. Karena tubuh kita juga ada listrik, ada kimianya juga. Nah, ini kalau dayanya besar, dia akan perlu energi yang lebih besar untuk bisa transfer. Karena untuk bisa mengirimkan sinyal yang energinya kecil, kita butuh pemancar yang punya energi yang lebih besar gitu. Jadi kalau kita mengirim 900 watt misalkan bisa gitu, mungkin yang dikirim berapa gitu untuk mengirimnya. Jadi ada yang membawa. Jadi kalau radio itu ada, perhatikan, ada pembawanya, ada yang dibawa. Ya enggak? Ada modulasi, betul? Masih ingat teman-teman yang pernah belajar listrik, telekomunikasi? Jadi kirim itu kan gelombang termodulasi. Sinyal yang dikirimkan sinyal suara, sinyal musik itu katakanlah 20-20 kHz gitu ya, dengan mungkin energinya kecil, tapi pembawanya kan gelombang frekuensi tinggi dengan energi yang lumayan gitu. Itu bisa mengangkat itu, membawa itu ke tempat yang jauh. Gitu. Nah, kalau kita mau membawa gelombang 60 Hz energi listrik, banyak pakai apa, lalu gelombangnya berapa? Wah, itu juga. Dan kalau itu menyebar ke segala arah, habis itu. Kayak efektif juga. Yang pesan di selatan, yang ke utara dapat kiriman gitu kan. Atau yang ke timur, ke barat dapat kiriman, itu enggak karu-karuan. Masih tanda tanya besar gitu. Sayangnya nanti ada cara. Mungkin perlu ada revolusi tentang cara pengirimannya, mungkin akan harus ganti sama sekali gitu. Bagaimana revolusi pengiriman menggunakan serat optik itu kan tidak diduga. Saya tidak pasti bayangin nanti kok lebih cepat, lebih bagus. Gitu. Kan kita semua pakai tembaga, pakai kawat. Ternyata dengan dikirimkan melalui serat optik, diubah dulu menjadi cahaya,
Nanti sampai di ujung, nanti diubah lagi menjadi sinyal listrik, itu bisa lebih banyak yang di bawah. Lebih kecil kabelnya, yang di bawah lebih banyak. Energinya relatif, bawahnya lebih kecil karena dia cahaya. Hampir tidak ada masanya, kira-kira gitu ya. Hanya gelombangnya saja sangat. Tapi dia bisa lebih penuh, misalnya gitu ya. Kabel kawat seperti kawat ya, yang itu bening gitu ya, seperti yang namanya juga kaca ya, kecil sekali tapi dia bisa membawa informasi jauh lebih banyak dan tidak tabrakan gitu, kira-kira gitu. Itu menarik sekali. Kan ada revolusi, ada perubahan yang yang mendasar. Nah, kalau bisa ada cara lain yang sebenarnya masih mungkin sebenarnya itu membawa listrik tadi melalui udara gitu. Tapi caranya apa belum terbayang sampai sekarang. Kalau modelnya seperti radio, kayaknya tidak bisa lebih hemat, mungkin akan lebih poros lagi. Jadi lebih hemat pakai listrik dan lebih bisa ngontrolnya lebih gampang, gitu. Karena per kabel gitu ya. Sebenarnya dijatah berapa ampere, berapa volt bisa diatur. Kalau sudah terbuka begitu, susah sekali kontrolnya. Hanya informasi saja seperti radio masih bisa, tapi kalau jadi kayaknya masih belum ada bayangan. Karena satu ketika menjadi orang bisa mengawali ini, jadi penemu luar biasa. Oke, ini hanya sedikit omong kosong ya untuk menggambarkan bahwa kita perlu kadang-kadang perlu berpikir agak bebas, lalu tapi untuk manfaat yang kita ambil. Baik, silahkan kembali ke laptop, kembali ke materi kita. Ada yang mau disampaikan? Maaf, saya belum minum ya. Any question? Ayo, atau mau menyampaikan sesuatu boleh? Pertanyaan tadi tentang sehari-hari tadi menarik. Pertanyaan sehari-hari. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan sehari-hari nggak apa-apa, boleh. Kalau soal, banyak soal di sana ya, silahkan dicoba ya. Nanti kalau dan ada beberapa latihan salah ada di saya berikan buku yang saya pakai, bukunya itu jelas soalnya ada di situ, tinggal ganti angkanya katakanlah, itu sudah banyak sekali soal, kemungkinan soal bisa di sana. Di kontak ya kita bisa coba buka bareng-bareng tadi yang ada penyelesaiannya supaya bisa langsung diamati tanpa harus menjelaskan sangat detail, karena di sana sudah ada step-step mengerjakannya. Oke, sambil Anda tunggu satu yang mau bertanya, saya bukakan tadi buku tadi untuk kita bedah bareng-bareng. Kita ambil salah satu soalnya, begitu kita kerjakan. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan ya, atau mau menyampaikan sesuatu mungkin tentang masalah seputar fisika listrik atau statis itu, monggo silakan. Nggak ada? Betul nih, sudah paham semua? Cari contoh untuk tadi menghitung tadi pengaruh apa namanya gravitasi, gaya gravitasi dengan gaya listrik. Oh ini soal nomor, oh ini agak beda, jangan-jangan sebentar. Saya tak pakai buku yang pasti saja ya dengan Anda. Nanti kalau bukunya beda, materinya beda, nomor-nomornya misalnya. Saya cari dulu. Supaya kita bisa buka bareng-bareng gitu saya, supaya tidak edisi yang baru nomornya jangan-jangan berbeda. Halaman berapa yang ada itu? Ada listriknya? Oh, ini banyak sekali halamannya. 400-an halaman. Mana tadi? Ini. Nomor 24.6 halaman 246 coba dibuka. Sudah ketemu? Soal nomor 24.6
Sudah? Saya share screen tidak apa-apa deh. Atau Anda buka sendiri. Jadi saya share screen juga bisa interaktif ya. Kita share screen saja di soal tersebut. Kita lihat cara mengerjakannya gitu ya. Supaya ketahuan gitu. Oh, mana tadi? Kelihatan ini? Iya, Pak. Oke, saya besarkan sedikit. Mudah-mudahan bisa lebih mudah terbaca. Oke. Find the ratio of the column electric force Fa to the gravitational force Fg between two electron in vacuum. Jadi di situ ada elektron di ruang hampa. Elektron punya massa. Kuadrat, yang kanan G sama dengan G besar apa ini? Kuadrat per R kuadrat. Paham rumusnya dari mana? Yang kiri ini tadi hukum kolom. Karena di situ sama-sama elektron bisa ditulis Q kuadrat ya. 1 2 kan sama. Sini elektron tapi masanya di M-nya adalah massa elektron. Yang mungkin baru adalah ini G. G ini kita dapatkan dari konstanta gravitasi umum yang ditemukan oleh Lord Cavendish. Ini percobaannya adalah dua massa itu nanti akan ada tahapan yang agak rumit ya dengan benar taruh dalam satu apa namanya seperti benang begitu, nanti dia bisa muntir gitu ya, memuntir untuk mendekat, saling mendekat gitu. Itu kecil sekali namanya. Konstantanya ada lihat yang G besar itu 6,67 min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat, sementara yang Recording in progress. tidak pernah ada. Kalau ada kita akan tertarik luar biasa kan gitu. Dan itu sangat besar. Jadi 40 triliun, 36 itu baru ya. Itu sangat besar sekali selisih. Nah, dari sini ada pertanyaan contoh soal ini. Saya stop dulu. Share saya. Anda punya bukunya masing-masing. Anda bisa lihat. Bingung? Sangat paham? Atau pokoknya diam? Enggak. Saya juga diam. Paham apa enggak saya juga enggak tahu. Ya, kalau saya modelnya cuek ya, pokoknya enggak nanya berarti paham. Gitu. Kalau tidak paham ya risikonya seperti semboyan saya itu. Mau bertanya susah di ujian. Nah, kita tidak Pak, saya kali Pak ketika izin bertanya Pak. Mas, sekitar sudah ya? Enggak Pak, ini yang itu, yang rumus, yang angka itu teh berasal asalnya dari konstantanya Pak. Gitu. Udah kesebut.
Nomornya berapa sih, Mas? Nomornya berapa nomor absennya? Dua digit terakhirnya berapa? Berapa? Namanya coba Rizky. Terus di sini tidak ada. Saya tulis dulu. Sebentar. Tanyanya itu kesepakatan gitu? Enggak, tentuan segini, tapi ini sudah ada kan ini apa angka itunya itu teh sudah ketentuan angka dari kesepakatannya atau gimana Pak? Itu hasil penelitian orang lain yang kita tinggal pakai gitu ya. Banyak rumus fisika yang kita tinggal pakai. Kalau mau Anda mempertanyakan kepo, oh, benar Pak rumusnya begitu? Oh boleh, tapi Anda nyeliti sendiri sampai Anda yakin itu rumusnya benar gitu. Nggak percaya saya. Loh, bisa nggak ngukurnya? Kepo terbukti berulang-ulang oleh banyak pakar yang tidak saling kenal, mereka ketemu angka yang sama gitu. Kalau saling kenal, jangan-jangan nanti mereka sepakat untuk bohongi kita gitu ya. Mereka tidak saling kenal, sama atau hampir sama, ya itu harus dipakai. Jadi itu Lord Cavendish itu meneliti tentang konstanta gravitasi antara dua massa yang dua massa benar, nanti temu ternyata selalu tetap sekitar angka itu, maka ketemu G-nya sekian. Nah, termasuk juga tadi apa? Konstanta K-nya itu juga di eksperimen sendiri gitu, dengan beberapa cara nanti ketemu ternyata memang selalu di sekitar angka ini, itu dipakai. Jadi dia tidak mengarang, bahkan di situ kan ada angka pecahan di belakangnya, itu berarti kan dia cukup teliti. 6,67 sebagainya, berarti kan cuma 6 ya. Berarti kan dia teliti sampai beberapa angka di belakang koma, berarti kan itu hasil penelitian yang berulang-ulang dengan cukup teliti sehingga ketemu angka segitu. Nah, bagi yang kepo tentu harus cari dari mana ketemu, kan bisa begitu, nanya di Google kan sembarang toh. Cari yang jawab Google-nya atau cari dari Brainly atau dari mana, kita bisa cari. Nah, tentu ini tambahan ya, kalau Anda tertarik dan tidak ada masalah, itu satu syarat tambah pintar ya, memang harus sering tanya. Cuma cari jawaban dari yang kira-kira terpercaya ya, jangan cari hoax gitu ya. Jadi itu saya kira angka itu dari hasil penelitian para pakar sebelum kita di bidang fisika. Gitu. Tinggal pakai jawab benar. Pertanyaan begitu ya? Gitu kan pertanyaannya? Iya Pak. Oh, ya. Makasih Pak. Ya, banyak hal yang kita juga tahu-tahu segitu gitu. Tapi ini bukan kesepakatan namanya. Tapi hasil penelitian yang diulang-ulang oleh orang berbeda, ternyata hasilnya ya sama atau hampir sama sehingga dipakai. Termasuk yang tak terukur tadi ya, seperti tak terukur langsung maksud saya. Seperti massa elektron, muatan elektron itu kan tidak mudah mengukurnya langsung gitu. Maka diukur secara tak langsung, dan itu dibuktikan oleh mahasiswa fisika. Biasanya itu ada eksperimen membuktikan teori-teori itu gitu. Seperti tadi mengukur gravitasi bumi. Anda pernah mengukur pakai bandul matematik? Pakai bandul Mas saja deh. Pernah mengukurnya pakai bandul Pak? Iya. Lalu melemparkan melepaskan benda dari tempat tinggi lalu diukur kecepatannya gitu ya. Semula kan dia diem, dilepas. Makin cepat gitu ya. Lalu waktunya dengan rumus ini ketemu sekian. Tidak. Jarang sekali dipakai seperti itu. Itu tidak teliti. Gitu. Malah diteliti pakai bandul. Bandul itu ada rumusnya sudah ada faktor G dalam rumus itu. Jadi MAT cuma panjang talinya, lalu periode simpangan periodenya itu. Kan dia bergoyang gitu ya. Ada bandul, kasih beban, dia akan goyang gitu, akan goyang gitu. Nah, itu periodenya. Jadi coba berbagai tempat nanti ketemu dan dibuktikan dengan cara yang lain, nanti ketemunya sama atau hampir sama. Itu teman-teman di jurnal fisika dicoba gitu. Coba itu. Nanti ada percobaan atas minyak milikan, itu benar dicoba pada teman-teman. Mungkin saya pernah cerita katanya dicoba. Jadi menyemprotkan minyak bermuatan dalam bentuk semprotan yang kecil ya, seperti kabut gitu ya. Terus nanti ada muatan di medan listrik gitu diantaranya gitu. Sini semprotkan minyak itu, nanti minyak mengambang di situ, nggak turun-turun. Oh, berarti itu ada ada gaya, dia mengalami gaya listrik ke atas melawan gravitasi bumi. Caranya bisa saya belum tahu gimana, nanti ketemu beberapa angka itu setelah diulang-ulang mesti muatannya adalah ada pokoknya dengan sekian kali tadi massa elektron itu. Maka kemudian diduga itulah massa yang elektron persatuannya adalah
sekian itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 tadi. Karena yang itu selalu kelipatan bilangan tertentu gitu. Jadi percobaannya memang cukup rumit kalau aslinya masing-masing ketemu dengan angka-angka itu. Dan bagi kita tidak harus kita buktikan. Kita ikut saja boleh. Gitu ya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Gimana ngukurnya gitu ya. 300.000 itu kan jauh kan gitu. Detik sampai bener kan gitu. Tidak mudah. Kita bisa cari bagaimana sejarah pengukurannya gitu, itu menarik. Oke, kepo dikit ya, tidak apa-apa daripada nyari gosip artis yang mending cari seperti ini, itu lebih menantang gitu kan, tambah pinter gitu ya. Oke, gitu. Yang lain silakan. Jadi contoh soalnya, nanti kita buka contoh soal yang lain yang sudah ada solusinya. Yang belum ada Anda bisa apa namanya? Kalau yang ada solusinya berarti kan Anda bagaimana cara proses menghitungnya kan tahu gitu misalnya. Karena ada proses tahapan-tahapan menyelesaikannya. Tapi kalau sudah cukup paham, Anda nanti tinggal cari soal yang hanya ada kuncinya. Tidak dijelaskan caranya, tahap-tahapnya tidak dijelaskan, tapi Anda diberikan kuncinya sehingga Anda bisa menjawab sesuai dengan itu apa tidak. Kan gitu. Kalau masih salah ya berarti tinggal diulangi lagi, mungkin ada yang kurang teliti, mungkin ada rumus yang salah dan sebagainya. Atau memang cara ternyata belum paham cara mengerjakannya sehingga salah paham dan hasilnya jadi salah jauh gitu. Oke, ada pertanyaan? Sudah kita lihat contoh soal yang berikutnya. Belum ada? Mungkin belum, Pak. Nanti kita lihat contoh soal berikutnya yang ada di nomor berapa ini. Kita share screen aja. Sebentar. Ayo share screen. Iyalah. Kok nggak mau? Kelihatan? Kita lihat yang gambar yang kanan aja. Presentasi gambar yang kanan ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Itu ada dua benda bermuatan. Masing-masing juga punya massa. Masing-masing kena gravitasi bumi. Kita anggap talinya tidak ada masanya ya. Dianggap. Sebenarnya talinya ada masanya. Sehingga hitungnya agak lebih rumit sebenarnya. Jadi dianggap tidak ada masanya. Gitu. Nah, karena tolak-menolak antara dua muatan itu, maka akhirnya membentuk sudut. Seperti itu. Jadi dia saling menjauh gitu ya. Saling menjauh gitu sehingga muncul sudut seperti itu. Jaraknya di antara menjadi 40 cm. Sudut di garis datar, antara garis datar dengan tali itu 60, yang kanan juga 60, yang kiri 60. Di situ digambarkan yang perlu dihitung adalah gaya gravitasi yaitu mg, gaya tolak menolak yaitu Fe, gaya listrik, kemudian ada gaya pada tali, yaitu adalah Ft atau tegangan tali. Pertanyaannya apa ya kira-kira? Pertanyaannya ada di soal nomor berapa ini? Nomor ini nomor 24. 24 sebentar. Soalnya kok salah kayak. Mana tadi soalnya? Sebentar. Salah. 247. Nah, soalnya di 247. Two identical balls each of mass 0.10 grams carry identical charges and are suspended by two threads of equal length. At equilibrium, they position themselves as shown in tadi figur 24.2 tadi ya. Find the charge of either ball. Yang ditanyakan adalah berapa muatan masing-masing gitu. Balik ke gambar. Supaya paham ini ada dua benda bermuatan masing-masing 0,1 gram masanya. Masa talinya tidak dianggap, tidak dihitung, dianggap tidak ada masanya. Ini ada gaya ke bawah karena gravitasi, ada gaya tolak menolak karena ini, lalu ini adalah gaya yang menimbulkan gaya tegangan pada tali. Nah seperti ini berarti kan gaya kalau diam seperti ini berarti gaya ke kanan ke kiri itu sama. Jadi dia diam di tempat gitu. Ke atas ke bawah juga sama, sudah tidak lagi geser-geser ke atas atau ke bawah. Tarikannya sudah tetap gitu ya. Jadi dia
ke arah horizontal sama, ke arah vertikal juga sama. Itu prinsip yang harus dipahami. Kalau dia diam di tempat, kesetimbangan, maka gaya ke kanan ke kiri dan gaya atas bawah itu sama besar. Ketika dihitung. Nah, sampai di sini dulu sebelum masuk ke hitungannya, ada yang belum paham tentang cara atau urutan logikanya tadi. Silakan. Soal bisa diganti, angka bisa diganti, tapi Anda harus paham urutannya supaya nanti kalau ketemu soal yang berbeda tahu. Jadi hanya segalanya menghafal soalnya sama persis, tapi ada cara-cara yang dipahami, konsep-konsep yang dipahami sehingga nanti solusinya solusi masalah yang agak mirip yang berbeda itu masih bisa. Nah, mungkin kan kita bilang nanti kita kerja dikasih problem oleh majikan gitu atau atasan gitu, ini tolong dibantu menyelesaikan ini. Gitu. Wah nggak bisa Pak, ini beda dengan yang ada di kuliah dulu kan. Nggak bisa kan bilang begitu. Justru beda beneran, tapi kan kita tidak boleh menjadi begitu karena memang kita belajar bukan untuk harus sama antara di kuliah dengan di bekerja atau di industri, harus siap untuk pengembangan kasus yang berbeda. Oke, cukup paham tentang ini? Gaya-gayanya tadi, lalu bagaimana menghitungnya? Bagaimana kemudian nanti akan menghitungnya? Kalau diam begini biasanya tidak paham sebenarnya. Saya apa enggak? Kalau diam begitu paham apa nggak paham? Kalau diam itu biasanya nggak paham. Ada yang menolak, paham apa Pak? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya dari situ begitu biasanya. Kalau paham, jawab biasanya dengan paham Pak, mantap. Kalau diam, kalau misalnya senyum-senyum aja itu biasanya nggak paham. Biasanya begitu katanya. Jadi ya, termasuk itu. Yang berani bertanya biasanya yang sudah agak paham. Yang nggak paham sekali biasanya nggak berani tanya. Kalau sangat paham, mungkin malah nggak masuk gitu. Atau malah jadi asisten gitu ya, jadi ikut bantu. Jadi belum paham sebenarnya, tapi mau tanya yang mana ya? Saya mau tanya, yang saya ulangi yang mana kira-kira? Ada yang mau bantu? Saya perjelas yang mana? Mau nanya Pak. Oke. Tadi yang FE itu muatan listrik Pak ya? Apa ya? FE. FE yang kayak Newton. Ya. Itu kenapa dikurang MG-nya Pak? Ya. Yang di Sanskrit tadi Pak. Ya, kenapa? Jadi kan ada di bawahnya kan ada FE dikurang MG Pak ya? Oh, rumusnya tadi. Ya kita masing-masing punya anunya ya sebenarnya. Tandanya separayan. Itu kan ada di situ ada solusinya. Cuma sama-sama ada solusinya, tapi kalau belum paham meskipun ada angkanya, ada rumusnya ya nggak paham kan gitu. Makanya saya tanya gitu. Baik, kita perlu share lagi ya. Mungkin dari share itu nanti Anda mau nanya sebelah mana gitu. Ini bisa aja. Oke, mana tadi? Pertanyaannya apa Mas tadi? Selayan. Yang ini Pak, FT cos 60 derajat. Minus FE. FE-nya tadi yang dari mana itu gitu? Iya, FE dari mana? Ini kita barusan belajar vektor kan? Oke. Kita lihat ke gambarnya barusan tadi. Oke. Yang perlu disampaikan dulu adalah tadi kalau itu diam di tempat, maka gaya ke kanan ke kiri atas bawah itu sama. Nah, yang ke bawah MG, yang ke atasnya apa? Yang ke kirinya ini untuk satu ini, itu salah satu aja kita bahas. FE-nya ke kiri itu ada FE yaitu K1 kedua per R kuadrat. Sementara yang ke kanan ini apa? Nah, maka yang miring ini diuraikan ke sumbu Y dan ke sumbu X. Gitu. Kalau ke sumbu X ini, jadi dari sini FT ini di sini ditarik ke sini, sejajar dengan vertikal, ini ketemu perpotongan di sini. Namanya FT apa ini? Cos apa sin yang sini? Yang horizontal ini, yang melawan FE ini. Cos paling. Hah? Cos. Cos ya. Soalnya tadi di bawah cos, yang sebelah kanannya sin. Yang ke atas ini yang sin gitu. Yang cos. Kok bisa itu cos itu sin? Kita tahu nggak kira-kira dari mana itu? Soalnya nanti kalau soalnya miringnya berbeda, sudutnya yang kita berbeda, nanti juga jadi beda gitu. Ini pengetahuan tentang trigonometri atau sudut juga menjadi penting. Gitu. Kenapa kok yang mendatar itu pada gambar itu kok jadinya cos gitu? Ada yang tahu?
cos 60. Nah, ini perlu kita gambar lagi ya. Belum paham tuh kayaknya, kalau diam itu berarti belum paham katanya tadi. Saya buka dulu sebentar. Oh, saya buka aja pen lagi ya. Saya belum juga, belum biasa juga pakai yang lain. Sudah mau nyoba pakai apa itu? Pakai tablet juga masih belum terampil, jadi kembalinya pakai mouse lagi gitu ya. Baik, mohon maaf ya, nanti saya coba dulu. Jadi saya gambar dulu sini, ke sana, masuk teman-teman ke sini ya. Segini aku terasa mudah-mudahan. Kemudian ini ke sini, mana? Nggak mau sih. Bisa disebut ini. Nah, tadi saya diketahui sudutnya adalah 60. Jadi 60 itu ada di mana? 60 itu ada di sini ya. Ini ada sudut di sini 60. 60 derajat gitu. Nah, kalau kita ingin cari sebenarnya cos itu apa sih? Nah, cos 60 mana? 60 derajat itu adalah sebenarnya lapor dan apa ini? Kalau cara begini, cos 60 itu 60 di sini ya. Kita 60 derajatnya di sini, sudutnya 12. Masih belum juga ini. Ini sudut 60. Kalau cos 60 itu apa bagi apa? Saya tahu? Bentar, saya belum share screen lagi kayaknya. Bingung. Udah bingung mungkin ya, saya belum share screen soalnya. Lupa. Nah, ini ada sudut 60 derajat. Ini garis tadi, ini garis apa tadi? FT tadi ya. Gaya tali. Ini yang di sini. Ini yang ini kita cari ini FT apa sini kan? Yang kiri tadi FE ya. Yang ini FT cos katanya. Jadi katanya namanya adalah FT cari mana-mana. FT cos 60 kan gitu. Kalau bisa ketemu itu dari mana kan gitu. Nah, cos 60 itu apa sih gitu kan? Mestinya kan di sini cos 60 itu adalah yang ini datar ini dibagi FT gitu. Cos 60 adalah yang datar ini besarnya apa namanya? Vektor yang ke kanan, vektor ke kanan bagi FT itu. Kan cosnya seperti itu. Dan kita cari kan vektor ke kanan itu kan gitu toh. Maka vektor ke kanan adalah apa itu? FT kali cos Bu. Jadi sebelah kanan dari sini jadinya di atas kan FT cos theta, cos 60. Jadi kita ingin tadi sebenarnya adalah panjangnya yang mendatar ini apanya cos, itu ternyata ini namanya FT yang ke atas ini ke kanan adalah yang kita cari. Besarnya apa sih? Oh, besarnya adalah FT cos 60. Waduh, waktunya ternyata habis juga ini. Ya betul ya, waktunya habis. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf ya. Jadi ternyata belum bisa semuanya. Habis ini ada kuliah? Setelahnya ada kuliah? Pukul 12.30, Pak. Iya, Pak. Oke, mau sambung sedikit juga boleh kalau saya. Kalau Anda mau sambung sedikit ya boleh dilanjutkan lagi sedikit. Ya, boleh? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Tadi kira-kira sudah saya selesai. Dan sepotong tadi sudah lebih jelas belum? Ketemunya apa? Kenapa kok yang atas tadi sinus? Saya ambilkan yang ke kanan aja. Yang kanan itu kan disebut FT cos theta kan itu. Sebentar saya buka lagi yang gambar di buku tadi. Tadi yang di buku itu ini kelihatan ini? Kelihatan nggak? Ini FT, ini yang di sini. Ini kan di sini kan besarnya apa ini? FT sin, FT cos, FT tangan kan gitu. Nah, kita hitung dulu. Cos itu apa sih? Cos itu adalah sumbu apa yang mendatar ini dibagi sisi miringnya. Itu cos. Karena yang kita cari adalah yang sisi kanannya saja, bukan FT-nya,
bukan cost-nya, tapi ini apa? Dan ini adalah FT cost 60. Di sini otomatis kalau mau dicari, ini FT sin 60. Maka dipakailah rumus tadi, karena itu sama. Nah, mana tadi? Nah, ini. FT cos 60 sama dengan FE atau kurang F sama dengan 0. Ini yang ke atas. FT sin 60 dikurangi MG sama dengan 0. Kenapa 0? Kayaknya 0 berarti tidak geser kemana-mana gitu dia, sudah diam di tempat gitu. Yang sumbu yang arah fx-nya totalnya adalah 0, arah y-nya juga kayaknya 0. Baru dimasukkan lalu dihitung gitu ke sini. Nah, kamu berapa? Ketemu FT-nya, nanti ketemu FE-nya, lalu nanti ketemu Q-nya. Harapannya begitu. Apakah bisa diikuti contoh soal yang ada penyelesaiannya ini? Kalau belum, berarti ini perlu hati-hati karena nanti yang lain mungkin bahkan tidak ada solusinya begini, langsung kuncinya saja. Nah, ketika ada contoh soal sudah ada penyelesaiannya kok belum paham, nah inilah yang ditanyakan. Lalu kira-kira mulai mana atau baris mana yang tidak paham, Anda harus cermati. Nanti tanyanya juga sudah lebih spesifik. Pak, soal ini baris ke sini saya mulai bingung. Gitu, ya, sehingga nanti kita usahakan bantu apakah pakai gambar, pakai apa untuk bisa membantu menjelaskan. Untuk contoh soal yang ini, ada pertanyaan? Silakan, saya stop ini. Waktu kita sudah habis, ini bonus saja untuk sedikit agak lebih paham lah. Maneman kalau ditutup juga tetap tidak paham kan maneman. Kurang sedikit, tunggu sebentar sampai agak paham lah mudah-mudahan gitu. Sudah lebih paham kah dari contoh tadi? Masih bingung? Masih ragu-ragu. Senyum-senyum enggak mantap. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Enggak, ini maksudnya masih di luar soal. Ini kan maksudnya angkanya itu perpangkatannya itu kan ya gede juga ya Pak, mau negatif mau positif juga pangkatnya. Terus satuannya juga Pak, misalkan nanti kalau soal-soal kayak gitu, misalkan angkanya benar walaupun satuannya tapi agak ngaco, itu berarti dianggapnya salah kan ya Pak? Bisa. Misalnya gini, Anda gini nih, uang. Ini saya kasih 1 juta rupiah ya. Oh enggak Pak, janjian 1 juta dolar. Kan sama-sama 1 juta Mas. Mau Mas ditukar gitu? Rupiah sama dolar. Oh ya enggak, beda banget itu. Ya makanya, jadi satuan itu seperti itu bayangannya. Jadi jangan kalau satuannya beda, yang penting kan angkanya sama Pak. Ya jangan, ini fisikanya real. Jadi seperti mata uang itu, angkanya sama, kalau mata rupiah mata uangnya beda ya beda gitu. Jadi tolong ini hati-hati juga ya satuannya. Jadi kalau kita pakai sentimeter dengan meter itu juga beda. Anda beli tanah gitu ya, 1 meter persegi sekian. Anda enggak Pak, tadi kemarin 10 meter persegi segitu. Atau mungkin sama-sama 1 meter, satunya 1 sentimeter, wah itu kan jauh sekali. Jadi tolong satuan tetap diperhatikan. Jadi hati-hati. Ya tetap biasanya kalau saya tetap ada nilainya sih gitu. Tidak lalu apa ya misalnya gara-gara itu satu 0 gitu ya, satunya 10 satunya 0, enggak gitu. Mungkin ya jadi separuh lah misalnya gitu ya, karena hanya benar, hanya salah atau sebaliknya. Sudah benar hanya kurang dikit ya dihargailah gitu. Kalau saya begitu. Jadi tidak lalu mutlak 0 dan 1 gitu ya, 10 dan 100 dan 0 enggak. Sudah ada proses, sudah ada ngerjakan gitu. Kalau saya mesti esai ya, jadi tidak pilihan. Kalau pilihan itu kan seperti itu Mas. Kalau pilihan salah ya salah gitu kan. Tapi kalau esai kan sudah ada ngerjakan, ada usaha, ada ini kok macet gitu ya, belum selesai waktunya harus kumpulkan misalkan gitu, tetap ada nilainya. Makanya tetap usahakan dikerjakan, jangan kosongan, atau jangan hanya memindahkan soal saja gitu ya. Soalnya ditulis ulang gitu ya, yang nggak ada nilainya kalau gitu ya. Jadi tetap usahakan dikerjakan. Itu sudah saya buka-bukaan, jadi asal Anda ngerjakan. Dan kalau karena ini esai, tolong tulisannya yang jelas, nggak harus bagus tapi yang jelas. Jangan asal-asalan nanti terbaca ya dicoret akhirnya, mana nggak jelas apa ini coret gitu. Saya jadi nilainya jadi nggak dapat gitu ya. Kalau kita baca tapi kalau masih salah ya kira 25%, oke 50%, 70%, saya kasih tetap hargai usaha Anda. Gitu ya. Tentang balik ke soal tadi, masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, usulan saya, permintaan saya, tolong dicoba dikerjakan soal-soal yang ada latihan-latihannya, yang ada penyelesaian tadi. Anda ikuti polanya, paham belum? Yang belum paham tandai. Lalu pertemuan berikutnya tanyakan. Pak, saya nyoba nomor ini kok yang poin ini tidak paham. Ya.
Sehingga ada saling mendekat untuk sama-sama mengajukan buku yang sama, supaya hasilnya bisa bagus. Itu ya. Cukup? Waduh, saya lupa belum presensi. Masih pada waktu presensi ya. Yang nggak masuk siapa hari ini, gitu, supaya lupa dari tadi asik. Jadi malah belum presensi kuliah. Mana ini? Oh ini. Izin sebentar untuk presensi. Kita hari yang pertemuan yang ketiga. Oh ya, untuk apa namanya pengisian angket sudah ngisi belum ya? Angket-angket untuk oh ini baru sekali saya nulis ini. Baru itu soalnya pertemuan kedua, berarti ketiga ya. Baik, tidak apa-apa, nanti kita masukkan. Yang lalu itu berarti tanggal 6 dulu, belum saya tulis ini. Bentar ya. Kemarin kan vektor ya. Nggak ditulis kenapa ya kemarin? Lupa. Sekarang tanggal saya panggil ya. Tolong dijawab. Febriani. Hadir, Pak. Farel Fahinsa. Hadir, Pak. Bintang Nur Khairi. Hadir, Pak. Ali Kadri Rahmadania. Hadir, Pak. Farhan Prasetyo. Hadir, Pak. Hengki Wildan Noviana. Hengki. Hadir, Pak. Muhammad Farid. Ada tadi ya. Muhammad Farid. Hadir, Pak. Krishna Yuda. Aduh, mas sebentar. Krishna Yuda. Tanzila. Hadir, Pak. Syahrial Dani Wibowo. Hadir, Pak. Adi Yoga Rizky Segara. Hadir, Pak. Zaki Nugraha. Zaki. Halo, Zaki? Nggak ada? Zakaria Umar Wijaya. Hadir, Pak. Aldi Febrianto. Hadir, Pak. Agung Budi Wibowo. Agung Budi. Nggak ada. Ari Kurniawan. Ari Kurniawan. Hadir, Pak. Ada. Brazen Rendian Saputra. Hadir. Muhammad Iksan Dwihanto. Muhammad Iksan. Sudah pindah Pak Muhammad Ihsan, Pak. Oh, pindah. Oke, belum apa siapa yang pindah ya? Belum apa saya. Yoga Pratama Arianto. Hadir, Pak. Novel Faras Haryono. Hadir, Pak. Muhammad Fitian Fadlillah. Hadir, Pak. Tauku Ar-Rayyan. Ada. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz Nur Ramadan. Hadir, Pak. Aditya Ari Yuda. Hadir, Pak. Yuda Febrian. Hadir, Pak. Victovane. Untuk Victovani juga sudah pindah, Pak. Sudah pindah. Yang mengundurkan diri itu, Pak. Ya. Oke. Belum apa-apa juga. Ya. Terima kasih. Rashid Amari. Ini Pak Ketua Kelas. Hadir, Pak. Iya, Pak. Muhammad Ibrah Zaluli. Muhammad Ibrah. Nggak ada? Rizky Ramadan.